Siapa yang kelas Yusuf? Boleh angkat tangan. Yang kelas Petrus? Oke. Saudara, saya mau kasih bocoran dikit ya. Bukan yang di ruangan ini, mungkin yang sudah pulang ya. Kelas Yusuf itu yang paling banyak komplain, saudara. Bukan yang di sini. Bukan yang di sini. Yusufnya udah pulang yang komplain. Yang di sini yang nggak komplain. Boleh kasih tepuk tangan dong buat yang sisa di sini ya, yang masih sampai late harvest. Saya tuh cuma gini, Tuhan. Saya ini kan yang buat rundown ya. Saya tuh cuma gini, Tuhan, apa saya itu salah ya Tuhan? Saya tuh dengar komplain paling banyak, maaf tim Yusuf, dari kelas Yusuf, saudara. Mulai dari sound yang gak kencang, buiin gak datang ke sana, AC-nya terlalu dingin, LED-nya ketutupan bendera, semua dia komplain. Yang paling gak komplain Elisa. Elisa itu lo emang namanya sudah Elisa ya. Elisa itu di mahkota, itu ruangan yang paling panas. Cuman pakai proyektor kecil, buiin juga gak kesana sebenarnya. Tapi Elisa itu yang gak komplain. Kehujanan di Taman Mini. Tapi Yusuf, aduh luar biasa. Bukan yang di ruangan ini, yang di ruangan ini semua ngucap syukur. Tapi saya tuh cuma bilang ini, oh ya, ini tim Yusuf juga komplain. Ini mana yang ilahi, kami tuh mau ditumbangin tangan. Kami gak mau belajar soal marketing, kami gak mau. Kami maunya ditumbangin tangan. Saya tuh cuma doa gini, Tuhan, memang Yusuf ini loh Tuhan. Saya tuh bawa dalam doa, bukan yang di sini. Yang di sini luar biasa semua. Yang di sini menerima yang terbaik. Ini Yusuf yang sudah pulang. Yang sudah pulang. Petrus aman. Petrus ada komplain sedikit tapi oke lah. Elisa itu paling luar biasa. Elisa paling luar biasa. Petrus oke lah, so-so lah. Cuman Yusuf ini memang pecah rekor. Semua retret tuh biasanya aman, kecuali retret yang kali ini. Speaker lah, yang satu bilang kekerasan, sebelahnya bilang kurang kencang. Nah ini masalah kuping kadang. Cuman oke lah, gak apa-apa. Tapi saya tuh cuma doa gini, Tuhan, gimana ya Tuhan? Saudara, saya mau katakan gini, seringkali ya, saya tidak membela diri, tapi ini masalah respon. Kalau saya lihat di rundown, Buiin itu akhirnya datang ke Yusuf karena komplain. Tapi sampai akhir, Buiin itu gak datang ke Elisa. Dan gak ada yang komplain. Dan saya tuh cuma lihat gini, itu tuh apa? Mereka sama-sama pasukan kok, betul ya? Bahkan kadang satu provinsi, yang satu ke Yusuf, yang satu ke Elisa. Tapi Tuhan tuh bilang gini, memang itulah spesifikasinya. Untuk jadi Elisa, syarat nomor satu ya apa? Pengabdian kok. Gak boleh komplain. Saya kan kemarin mimpin di Elisa yang pas cawan. Paling antri, paling panjang tuh ya apa? Ya pengabdian kok. Gak komplain. Paling panas. Saudara yang pernah retret tahun lalu dapat Elisa, dapat mahkota lantai 8. Saudara tahu itu ruangan paling panas. Dan tidak ada satu komplainan, gak ada. Buat Elisa ada di ARK sekarang. Dapat yang dingin sekarang ya. Saudara gantian di sini. Tapi sama sekali, dan saya tuh cuma bilang gini, Tuhan, sebenarnya Yusuf itu kan disiapkan mereka belajar manner, mereka belajar upgrade. Tapi mereka tuh maunya tumpang tangan pulang auto sakti. Pengennya tuh gini, tumpang tangan dapat amplop 10 juta. Itu yang Yusuf pengen. Dari lubuk hati yang terdalam, itu yang diinginin Yusuf kok. Banyak, bahkan bukan cuma Yusuf lah, banyak jemaat itu datang. Pak tolong doain saya ini terlibat hutang. Begitu tumpang tangan, pengennya sebenarnya bukan tumpang tangan kok. Apa? Berapa hutangmu? Sini saya tutup. Tuhan gerakkan hati saya buat tutup hutang. Tapi hari ini saya firmannya ngomong ini. Jika engkau baik-baik apa? Mendengar suara Tuhan Allahmu dan apa? Melakukan dengan setia. Bahasa Ibrani-nya gini, to act and to produce. Saudara, kita tuh suka terima. Saudara suka diimpartasiin. Saudara suka dinubuatin. Saudara suka didoain. Itu saudara dengar. Saya mau kesaksian ya. Saya udah kesaksian di Petrus juga. Tiba-tiba suatu kali di tengah kebaktian, saya lagi mau pesen makan karena kebaktiannya lama, saya lapar. Tiba-tiba hamba Tuhan nunjuk, hai kamu Joshua Christian, ada pesan Tuhan buat kamu. Saudara, setiap kali saya dapat pesan Tuhan nih, saya seneng gak? Seneng. Tapi sebenarnya ada satu sisi yang bukan cuma seneng, tapi saya tahu bebannya bertambah. Dan itu yang gak banyak dimiliki oleh pasukan Tuhan.
Saya mau tanya, seberapa banyak yang saudara mencatat selama retret? Boleh angkat tangan? Sih? Yang mendengar aja gak banyak udah. Sisanya saudara apa ya? Saudara dengar beberapa kali main handphone. Kenapa gak dapat buku? Siapa suruh gak bawa sendiri? Tidak ada alasan. Buku banyak di mana? Intermedia. Saudara, saya itu meskipun harus ngecek makanan, ngecek rundown, saya itu bawa buku, saya tulis. Saya coba catat semua yang Tuhan ngomong. Bahkan ada beberapa kesaksian, ada beberapa firman yang sudah dikotbahin sebelum retret ini. Saya tetap catat. Saya bilang ini, Tuhan, saya gak mau jadi orang yang terinjak-injak waktu ada tuayan. Saya marahin semua anak-anak yang di bawah saya. Kalian boleh jadi IO, kalian boleh jadi media. Catat. Belajar. Kalau ada tumpang tangan, ada impartasi, ada yang sharing, catat. Semua pesan Tuhan, catat. Karena saya bilang apa? Saudara, jangan sampai kita ini jadi orang yang nomor satu apa? Gak denger. Kemarin saya lihat, maaf lagi di kelas Yusuf. Bukan yang ini, yang udah pulang. Yang di sini masih mendengarkan. Begitu PowerPoint-nya keluar tentang marketing, ada yang pindah, saudara. Sungguhan. Begitu tulisannya tentang accounting, pindah. Dan saya itu cuman gini, Tuhan, ini gimana mereka mau upgrade? Setelah itu kemarin kan Cilik nanya, siapa yang di sini penghasilan per bulan di bawah 10 juta? Itu masih mayoritas angkat tangan. Bahkan ada yang 2 juta ke bawah. Dan saya bilang gini, Yusuf, masuk Yusuf kok gaji 2 juta, saya bilang. Bukannya sombong ya, Yusuf itu harus menyiapkan satu bangsa loh. Betul gak? Kemarin Pak Yohanes sharing bagus banget, saya catat saudara. Saudara bisa bayangkan ya, dalam 7 tahun, Yusuf ini orang dari budaya lain. Ya, Yusuf ini kan orang Yahudi. Penampilannya beda, bahasanya beda, dialeknya beda, aksennya pasti berbeda. Dan dia tiba-tiba diangkat jadi menteri atau Firaun atau pemimpin negara. Dan dia cuma punya 7 tahun. Untuk apa? Ngatur dari makanan, uji coba supaya gak basi, bikin penjagaan, bikin alur, supaya dari semua tuayan dari Mesir dikumpulin di satu tempat, betul? Dia harus ketemu sama orang Mesir. Belum kalau gak dianggap sama mereka, kamu siapa? Orang Yahudi, bukan orang Mesir. Modalnya cuma 1 cincin, saya bilang. Modalnya cuma cincin otoritas, itu doang. Sisanya dari politik, apalagi modal usaha, pengetahuan, dia harus belajar semua. Dan sekarang muncullah Yusuf akhir zaman yang belajar accounting aja gak mau. Saya sungguh berdoa, saudara ini bisa mendengar. Saudara, hampir semua yang diajarkan di sini itu sudah hal yang saya sering dengar kok. Saudara belajar tentang di kelas Petrus, saudara belajar tentang membangun gereja. Saudara belajar tentang menjadikan singa. Saudara belajar tentang lawatan kemarin Bevis maaf. Bukankah itu juga yang sering saya lakuin? Setiap hari mungkin saya lakuin. Tapi saya belajar, saya catat. Bagaimana Pak Hendrik sharing. Kita harus benar-benar masuk ke signs and wonders. Kita harus terima power and authority. Saya catat. Kenapa saya mau berkata gini, Tuhan, saya ini mau tetap mendengar. Saya sungguh-sungguh berdoa. Saudara ini gak ada mental yang gini ya. Pokoknya saya mau dengar buiin, saya ditumpangi tangan, saya auto sakti. Gak ada, saudara. Bagus banget Pak Yohanes bilang ini. Modal Yusuf untuk menyelamatkan bukan cuma seluruh Mesir, seluruh dunia hari itu. Sampai Yakub datang, saudara-saudara datang, menyelamatkan seluruh dunia. Modalnya cuma apa? Mimpinya Firaun. Setuju gak? Dia gak terima mimpinya sendiri loh. Dia gak terima pewahyuannya sendiri loh. Dia cuma dengar Firaun mimpi tentang 7 tahun kelaparan. Dia gak lihat mimpi, dia gak dengar mimpi tentang caranya gimana. Betul gak? Dia cuma tahu ada 7 tahun kelaparan. Dan Yusuf memutuskan untuk bergerak. Bukankah itu yang sama kayak kita?
yang kita tahu akan ada masa yang sangat berat. Mungkin 7 tahun lagi, 8 tahun lagi. Maka kita harus menuai, kita harus kuasai gunung ekonomi, kita harus kuasai gunung pendidikan, gunung media. Itu yang kita tahu. Sisanya apa? Jalan sama Tuhan. Saya sungguh-sungguh berdoa saudara pulang dari tempat ini, saudara simpan semua dan saudara dengerin ulang khotbah-khotbahnya. Nanti akan dipost di BMN, di YouTube seperti biasa. Denger ulang saudara. Kemarin waktu ada anak muda di kelas Yusuf ya, Sylvie menjelaskan tentang iklan, marketing. Iklan itu harus yang human to human, harus yang bisa menyentuh. Saya catat saudara. Kenapa? Saya belajar dan saya mau nikmatin. Dan yang kedua di Alkitab ditulis, bukan cuma dengar, tetapi melakukan. Bukan cuma melakukan, dengan apa? Saya pernah dengar satu orang ngomong gini, Pak Jos, mana janji Tuhan? Saya sudah melakukan semua yang Mbah Tra ajarin. Saya bilang ini udah seperti murid yang datang ke Yesus. Saya sudah melakukan 10 perintah Taurat. Saya tanya, Pak, Bapak ngomong gitu pakai baju profetik aja? Enggak. Katanya semua. Banyak orang itu melakukan, tapi enggak ini loh, setia. Saudara doling, tapi cuma sekali. Saudara ambil berkat, besoknya nggak dilakuin, marah-marah. Mana katanya saya udah ambil berkat, ini loh. To act and to produce. Bilang ke kiri kanannya, to act and to produce. Itu bagus banget. Itu artinya gini, saudara melakukan dan saudara juga berbuah dan saudara juga menjadi produsen. Saya nggak tahu seberapa banyak rema yang saudara belajar. Mungkin saya kasih waktu saudara 2 menit. Saudara tulis di handphone, tulis di kertas. Rema sebanyak-banyak yang sudah saudara terima selama retret ini. Coba keluarkan handphone. Minimal itu yang saudara bawa pulang lah. Kalau saudara nggak nyatat tadi kan. Saya kasih 2 menit. Tulis sebanyak-banyaknya. Dari firman, dari foto booth, dari cawan. Tulis sebanyak-banyaknya 2 menit. Saudara tulis, saudara tulis. Seberapa banyak rema, seberapa banyak firman Tuhan. Dari name tag. Saudara kalau bisa saudara simpen name tagnya ya. Oh dia ambil semua. Pada kami itu udah siapin ada satu khusus. Mari saudara tulis ya. Saudara kalau scan pakai Instagram, pakai handphone, nanti bisa keluar pesawat tempurnya saudara. Cuman memang belum di approve sama Instagram gitu. Jadi memang kami masih nunggu juga gitu. Tapi kalau saudara masih simpan, kertasnya diambil, name tag plastiknya boleh dibalikin. Nanti saudara iseng-iseng ya, kalau udah keluar, saudara nanti bisa scan lagi. Nanti ada pesawat tempurnya muter-muter gitu saudara. Pakai AI gitu ya. Saudara catat sebanyak-banyaknya. Oke, sudah? Pulang, kerjakan semua yang saudara tulis itu. Saudara suka nggak suka, saudara pulang, saudara bukan lagi jadi konsumen. Selama saudara di sini, saudara dikasih makan. Pulang, saudara yang harus kasih makan, betul kan? Teman-teman Petrus, saudara-saudara yang di kelas Petrus, pulang, saudara kembali menggembalakan. Selama di sini, saudara digembalakan. Saudara dikasih makan rohani, makan jasmani, makan jiwani. Saudara foto di foto booth, saudara minta ditumpangin tangan. Pulang, itu yang saudara lakuin di provinsi saudara masing-masing. To act and to produce. Teman-teman yang di kelas Yusuf, semua yang diajarin kemarin, praktekin semua. Kalau kemarin dari Cilit, dan jadikan semua usahamu tahun ini minimal 2 kali lipat. Minimal 2 kali lipat. Gimana caranya? Praktekin aja. Semua yang sudah diajarin mulai dari marketing, accounting, semua bagaimana cara menabur. Kemarin ada Pak Hadi juga sharing, praktekin aja. Maka di Alkitab ditulis gini, maka Allahmu akan apa? Mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kemarin saya ketemu satu anak, dari kelas anak muda malah. Dia bilang ini, kok aku ikut 1, 2, 3 Let's Shine tahun lalu. Dan pulang, saya ini dari orang miskin. Saya coba praktekin semua yang di retret. Tahun kemarin, dia punya perusahaan anak muda saudara. Di kelas saya itu berarti di bawah 25 tahun.
dia punya perusahaan yang menggabungkan semua artis-artis. Dia sebut, cuman saya nggak gitu ngikutin artis Indonesia. Dan tahun ini dia mau jadiin PT, saudara. Anak muda di bawah 25 tahun mempraktekin di 1, 2, 3 Land Shine. Dan saya mau ngomong, yang menyakitkan, pembicara tahun lalu 1, 2, 3 Land Shine aja gak punya perusahaan, saudara. Saudara bisa bayangin, kami pembicaranya aja tidak mengalami lompatan seperti dia. Saudara ngerti? Makanya saya sungguh-sungguh berdoa, pulang dari tempat ini dengar dan lakukan dengan setia. Pulang dan lakukan dengan setia. Dengar dan lakukan dengan setia. Saudara, saya sungguh lihat begitu Ibuin tahun lalu ya, Ibuin share tentang ibu lihat ada sebuah loncatan. Saudara ingat ada 2 gedung, yang satu udah mentok. Ayo loncat, ayo loncat. Hari itu loncatan saya apa? GWR kok. Tiba-tiba dari awal tahun sebenarnya ada satu orang owner, dia tuh telepon saya. Ini mungkin saudara yang belum dengar kesaksiannya, saya ceritain dulu. Tiba-tiba ada satu orang ibu dengar kalau kami itu mau pindah gereja. Maaf, mau pindah gedung gereja. Karena gedung Hananiel Cinta terlalu penuh dan kami mau pindah tempat. Ada seorang ibu chat saya dan dia bilang ini, Pak Jos, tolong datang ke tempat saya. Saya punya sekolah dan itu bisa direnovasi, dijadiin jadi gedung gereja. Saudara maaf, yang ngechat saya tuh banyak yang menawarkan seperti itu. Kadang ujungnya MLM, atau kadang ujungnya ngutang atau minta uang. Kadang ujungnya juga yang gak jelas, saudara. Kami tuh pernah datang ke satu provinsi, tolong buatkan kami KKR. Datang izin aja gak ada, saudara. Pasukan aja gak ada. Jadi kami datang, nginep serumah, cuman gak tahu mau ngapain. Saudara bisa bayangin. Jadi kami tuh sortir, dan sortir bukannya sombong, tapi memang banyak, bukan di tempat ini. Banyak yang haleluya, haleluya itu banyak. Nah, singkat cerita orang ini ngechat. Dan dia minta, ayo Pak Jos, ayo ketemu, ayo ketemu. Dan saya coba tanya, Bu, lokasinya luas tanah berapa, luas bangunan berapa? Dia kasih luas tanah dan saya bilang, Bu maaf, cuman luas tanah yang ibu punya itu sama dengan yang kami punya sekarang. Jadi kami gak bisa pakai juga. Gak bisa Pak Jos, tolong temui saya dulu, temui saya dulu. Singkat cerita saya tuh udah pengen saya blok, saudara. Karena buat saya ini apa sih, maksa banget. Tapi tiba-tiba Tuhan tuh cuma bilang ini, telepon. Singkat cerita, untung saya taat. Saya telepon, ibu ini saya kenal. Saya janjian ketemu di apartemennya dia. Saya datang ke apartemennya saya dengan istri saya Keisha. Di mobil, saya cuma bilang ini mana sih udah telat, udah janjian, gak on time. Ada ibu-ibu di depan. Saya bilang gak mungkin lah ibu itulah, ini punya sekolah kok, pasti lebih kaya dari ini. Cuman pakai tas ransel, cuman sepatunya gitu, gak mungkin ini orang kayanya. Saya telepon, dia yang angkat. Saya bilang, oh, ternyata dia gak telat, dari tadi dia nungguin saya, cuman mobilnya kan baru. Mobilnya kan dia gak tahu. Singkat cerita dia masuk mobil, kami jalan ke sekolahan. Dan dia mulai cerita, Pak, yang ini mall, ini punya saya. Apartemen yang saya tinggal, gedungnya punya saya. Saya mulai, yang saya bilang orang miskin tadi, ternyata orang kaya. Memang orang kaya itu nyatanya seperti itu, setuju ya? Orang kaya beneran itu begitu. Orang kaya bohongan tuh loh, yang HP-nya apalah, jam tangannya, ya memang. Tapi orang kaya beneran itu gitu. Tasnya tuh cuma tas ransel kalau saudara tahu. Pokoknya cuma tas hitam, mereknya Sneakers kalau nggak salah. Saya lupa. Yang pasti sepatunya sepatu Sneakers. Udah cuma gitu aja. Harga berapa saya nggak, ya paling segitu aja. Pakai kaos, kaosnya juga Adidas. Udah gitu doang. Menurut saya juga bukan Adidas yang gimana banget, saudara. Nggak KW juga sih. Singkat cerita kami datang sampai ke sekolahannya dan saya bilang, Bu, kalau sekolahnya kayaknya enggak nih. Oh ya udah sekolahnya jangan. Yuk kita berangkat ke Tangerang. Memang kenapa Bu? Saya masih punya mall di sana. Saya cuma gini, astaga ini orang kaya beneran, saudara. Jadi apartemen yang dia tinggal itu gedung-gedungnya punya dia. Gedung-gedungnya, mall-mallnya itu punya dia. Saudara bisa bayangin gak? Singkat cerita kami berangkat ke mall. Mallnya memang sepi ya. Mallnya memang setengah tutup karena gak laku. Saudara tahu ini kan after pandemi. Dan ibu ini cuma bilang ini, Pak Jos tolong take over mall, tolong take over sekolah saya. Saya itu cuma gini, Bu
boro-boro take over, Bu. Saya ini unit anak muda. Anak-anak muda kami aja seringkali belum bisa diurus. Apalagi ngurus sekolah, apalagi ngurus mall. Saya sharing ke Bu Iin, saya sharing ke beberapa orang. Dan setiap kali saya sharing, ibu tuh cuma bilang, ayo belajar sepakat, ayo belajar jalan. Saya masih ada ke Burundi, saya masih ada ke Afrika ya. Saudara tahulah kegiatan saya tahun lalu. Saya masih ada beberapa pelayanan. Tapi saya itu selalu sempetin apa? Datang ke mall itu, datang ke sekolah itu. Ngapain Pak? Gak tahu, cuma ngeliat gini, aduh Tuhan ini mallnya gede banget ya Tuhan. Mau diapain? Tuhan ini sekolah juga, mau diapain ya Tuhan? Saya khotbah di satu tempat, ternyata anak jemaat sekolahnya di sekolah itu. Saya datang ke satu tempat, ternyata rumahnya di dekat mall itu. Saya tuh cuma gini, Tuhan ini kok peneguhan demi peneguhan. Sampai singkat cerita, Ibu Iin sharing tentang loncatan. Saya mutusin untuk datang lagi ke mall, saya bawa satu tim. Kami datang ke mallnya. Saya keliling mall mungkin 1 jam. Dan saya cuma bilang gini, Tuhan saya nggak tahu ini mall mau diapain. Singkat cerita kami doa. Kami punya satu tempat di sana, memang ada pasukan Tuhan di sana. Kami doa, saya yang main keyboard, saudara. Saya main keyboard, tim kami tim kecil. Saya main keyboard, saya cuman pusing chordnya apa setelah ini. Saya nggak fokus doa. WL-nya Vania, lagu-lagunya saya nggak tahu kuncinya apa, saudara. Masuk ke lagu minor makin pusing lah saya, saudara. Saya selama setengah jam 40 menit saya cuman bingung pencetnya apa, saudara. Sama bingung transposin, overtone kan, transpose. Selesai selesai doa 30 menit, 40 menit cuma dengan 10 orang. Kami kumpul, saya cuma bilang ini, dapat apa? Saya nggak tahu dapat apa, saya bilang. Ada yang sharing, wah saya lihat ada Goliat, makin susah aja kan. Ada Goliat, ada raksasa, ada apa. Sampai ada satu orang sharing ini, Pak, kalau saya Pak Kasan, kalau saudara tahu, di Yusuf dia sharing. Kalau saya Pak, melangkah aja Pak, beriman aja Pak. Saudara tahu itu kalimat sudah saya dengar dari saya bayi. Saudara setuju ya? Beriman loncat, saya juga ngerti Pak. Tapi tiba-tiba hari itu, satu kalimat itu hidup di sini. Loncat aja, beriman aja, melangkah aja. Saya bilang gini, oke, rapat selesai, doa selesai. Kita balik ke mall. Pak ngapain Pak? Baru 1 jam yang lalu kita jalan ke mall. Saya akan melihat dengan mata iman kali ini. Saudara tahu saya balik ke mall, tiba-tiba saya bisa lihat semua mall itu penuh. Saya datang dan saya bisa ketemu satu tempat yang kemarin buat GWR. Dan saya lihat di tempat inilah kita akan buat gedung tempat kebaktian kita yang baru. Mata saya kebuka dan saya coba lihat, saya mau renovasi, saya mau bongkar ini panggungnya di sini, tangga ini saya keluarin bla 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 bla. Dan saya bilang, ayo kita mulai melangkah. Saya sepakat dengan Tuhan. Saudara tahu, pulang saya cerita, kami foto-foto, Bu Iin, kami akan renovasi. Dan Bu Iin kaget, ini kok tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba mau renovasi. Saya ngomong di grup, kita akan pindah 9 November kebaktian di sana. Kami tuan rumahnya. Setelah kami buka kalender, ternyata tinggal sisa 1,5 bulan. Nah itu iman loncat, lupa bawahnya apa. Nah itu kadang gitu, lupa napak bumi. Tapi saya cuma bilang ini, Pak Kasan, pokoknya sepakat Pak, kita akan selesai. Pak Jos, duitnya dari mana? Nah itu juga masalah Pak. Saya bilang, tolong dihitung kira-kira renovasi berapa. Kalau 200 juta, saya masih cukup uangnya Pak. Tiba-tiba keluar perkiraan uang. Saudara tahu perkiraannya berapa? 2,5 miliar. Salah hitung ini Pak. Hitung yang benar. Cuman bobok-bobok aja masa 2,5 M. Saya ngancurin tembok juga saya bisa Pak. Anak-anak muda saya bawa ke sana. Saya kasih palu, gedor-gedor dikit bisa. Gak bisa Pak Jos, 2,5 M. Tapi saya cuma gini, ya iman, melangkah, loncat aja. Setuju ya? Itu hidup. Saya gak tahu seberapa banyak saudara itu pernah merasakan ada firman yang hidup. Dan tiba-tiba firman itu hidup. Dengar, lakukan dengan setia. Kalau saya cuma loncat sekali, ya Bu kami mau bikin gedung, kami mau renovasi. Setelah itu saya nggak desain, saya nggak dekor, saya nggak kawal doa, jadi nggak.
Setiap minggu itu ada yang datang ke sana doain, saudara. Saya itu doa, bayangin ya saudara, saya itu bukan cuma dapat GWR. Saya dapat penthouse. Saudara tanya itu loh sama Fania tinggalin di sana. Kami dapat satu penthouse paling atas, 5 kamar. Tambah satu lagi, saya dikasih sama kokoh saya. Kokoh saya itu meskipun kaya tapi pelit di setengah mati, saudara. Rahasia ya. Kokoh saya bisa beli apartemen di sebelahnya GWR. Apartemen mewah baru jadi. Kolam renangnya aja masih baru dicuci, saudara. Dia beli apartemen, saudara tahu kan kokoh saya itu memang diberkati Tuhan ya. Dia beli buy one get two. Dia menikah, kebetulan istrinya baru satu, bukan baru, cuma satu. Satu kamarnya buat siapa? Saya. Anak-anak pelayanan yang ikut doa dapat penthouse, dapat jacuzzi pribadi. Saya di apartemen mewah. Apartemen kami bisa dadah-dadah sama-sama di rooftop base. Gaya banget. Tuhan menyediakan. Bukan cuma gedungnya loh. Saya bilang ini Tuhan, kalau cuma gedung, Bekasi Tangerang itu hampir 1,5 jam, 2 jam loh saudara. Kami melewati 2 provinsi, 3, Jawa Barat, Jakarta, Banten. Kami butuh tempat tinggal Tuhan, dapat 2. 1 penthouse, bener-bener penthouse. Yang renovasiin penthouse, ada 1 donatur. Yang lebih gila lagi saudara tahu, ada orang nabur tempat tidur untuk penthouse. Untuk anak-anak pelayanan ini tinggal. Saudara tahu tempat tidurnya, mereknya apa sih? Saya lupa terus. Harganya 50 juta satunya. Merek apa? Dokter apa? Dokter Hart atau apa gitu. Singkat cerita ada 1 rumah donatur, baru beli, baru diisi, pecah kongsi. Rumahnya berantem, daripada berantem kasurnya pindahin dulu. Dipindahin gak tahu kemana. Saudara gak ada yang angkat tangan. Saya taruh di penthouse. Jadi tempat anak-anak tidur. Kasurnya itu kasur 50 jutaan. Saya bisa bayangin. Kasih tepuk tangan dong buat para pelayan-pelayan Tuhan di sini. Buat para pelayan Tuhan, mereka punya jacuzzi pribadi. Mereka punya tempat tidur yang benar-benar harganya 50 juta. Rooftop, beneran rooftop. Mereka bisa jalan-jalan ke balkon. Balkonnya apa? Rooftop. Ngelihat saudara di bawah semua. Itu apa? Melakukan dengan setia. Saudara, kalau saudara tanya bagian saya apa? Saya cuma loncat dong. Apakah saya layak dapat itu? Enggak. Kalau saudara tanya, Pak, secara finansial Bapak nabur berapa? Sampai hari ini ya, untuk GWR, paling saya nabur transport, saya bolak-balik. Sama apa? Saya nabur buat izin 4 juta yang pertama. Sisanya Tuhan berlimpah-limpah, bertumpah-tumpah bahasa saya. Saya pikir saya harus bayar 2,5 M. Saudara nangkap ya? Saya pikir saya akan berdarah-darah 2,5 M. Ternyata saya kepenuhan, saudara. Itu sound yang terbaik, AC yang terbaik. Ada orang-orang yang dipanggil Tuhan, ada juga di tempat ini. Nabur karpet. Saya cuma bilang ini, Tuhan, bagian saya itu cuma apa sih? Cuma loncat kok. Saya sungguh berdoa buat semua pasukan Tuhan di tempat ini. Pulang, lakuin. Saudara belajar tentang marketing, lakuin aja. Nanti saudara akan lihat Tuhan yang intervensi semua. Saya itu cuma datang ke GWR kok. Cuman bolak-balik, cuman gini. Mata saya melihat ini akan jadi panggung tempat saya berdiri dan saya khotbah. Satu terakhir. Abraham. Dia bapak orang percaya. Saudara, kalau hari itu Abraham tidak berani keluar dari tempat tinggalnya. Dia gak berani keluar dari Ur Kasdim. Dia gak berani keluar dari kemah dan melihat bintang. Abraham gak akan dapat janji Tuhan. Kalau saudara tahu, Abraham itu pertama kali dia diperintahkan Tuhan apa? Pergilah ke tempat, ke tanah yang bahkan kamu gak tahu. Betul ya? Pergilah ke suatu tempat yang akan kutunjukkan. Abraham aja gak tahu. Yang kedua janji Tuhan apa? Keluar Abraham dari kemah, lihat bintang. Saudara bisa bayangin, mandul selama 100 tahun, bayangin gak? Mandul 7 tahun aja iman udah keropos. Mandulnya 100 tahun, iman itu udah kayak apa? Mati
pucuk udah jadi pupuk kali itu, udah bukan mati pucuk lagi. 100 tahun dia mandul. Disuruh Tuhan lihat bintang, sampai Sarah aja ketawa. Dan dia tetap lihat bintang, dan dia percaya. Dan dia, kita ditulis apa? Dan Tuhan melihat itu sebagai apa? Kebenaran. Saudara, kaki ini tuh perlu gini. Saya mau tanya, apakah Abraham pernah berkekurangan selama dia keluar dari tanah Ur Kasdim? Bagian dia cuma keluar. Kalau Abraham gak mau keluar, dia nikmatin gak? Makanya di Alkitab ditulis gini, di Kisah Para Rasul. Hai orang Israel, kamu harus sadar. Sebab Tuhan sudah menurunkan favor kepada bapakmu yang dulu. Saudara, ini orang-orang yang mau Tuhan turunkan favor, saudara. Kuncinya apa sih? Ngelangkah ini. Saudara yang di Petrus, saudara yang di Yusuf. Waktu tiba-tiba ada rema yang paling kuat. Saya nggak tahu yang selama retret ini rema apa yang paling kuat di sini. Tema retret itu kan panjang. Saya yang bikin tema retret. Saya juga rada sedih karena banyak yang nggak ngerti. Pembicaranya juga nggak ngerti tema retret kita itu apa. Kalau saudara baca tema retret kan taktik. Saudara tahu nggak taktik itu ada singkatannya. TAC yang pertama adalah tim Petrus sudah tahu. Be aircraft carrier. Dan TIC selanjutnya, T-nya ada triumph, ada tireless, ada apa lagi? Tender hearted, ada tough. I-nya ada incredible, infinite, impossible to be defeated. C-nya ada cosmic, ada complete. Itulah semua rema, semua berkat yang mau diberikan buat setiap saudara. Coba satu pesan apa yang saudara dapat? Pilih loncat. Pilih untuk lakuin. Saudara bisa baca di Alkitab ada Yusuf, ada Ruth, ada Daniel, ada Petrus. Mereka adalah orang-orang yang apa? Memutuskan percaya. Kalau Ruth gak mau keluar dari Moab, Ruth bisa jadi nenek moyang Yesus gak? Gak bisa. Kalau Ruth tidak memutuskan untuk mengabdi kepada janda tua yang kepahitan, apakah Ruth bisa akan menjadi ibu atau bisa menjadi nenek moyang dari Daud dan Yesus? Seringkali kita ini perlu apa? Ngelangkah nih. Anak-anak muda, seringkali kita ini perlu ngelangkah. Waktu Tuhan panggil Daniel, waktu Tuhan panggil Petrus, mereka yang mereka lakuin itu cuma apa sih? Ngelangkah kok. Waktu Petrus tiba-tiba Tuhan panggil gini, Petrus keluar dari kapalmu, ikutlah aku. Petrus gak punya modal, Petrus cuma apa? Ikut aja. Saya sungguh berdoa, kita sama-sama mau ikut Tuhan. Dan kita mau sama-sama menikmati. Mari tutup Alkitabmu, tutup matamu.